Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ramadan dengan NIM 8568 06834. dari UPJJ UT Bengkulu, Pokjar Ipoh. Kali ini saya akan mensimulasikan tentang pembelajaran kelas rangkap model 221. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Nah, di sini ada yang beda kan? Di sini kelas 4 akan bergabung dengan kita dalam pembelajaran hari ini karena guru dari kelas 4 tidak hadir berhalangan karena sakit. Jadi mereka bergabung dengan kita dalam satu kelas. Untuk kelas 3 dan kelas 4 jangan ribut ya. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama. Berdoa, mulai. Nah, supaya lebih semangat lagi, ada baiknya kita bernyanyi Indonesia Raya, dipimpin oleh temannya. Ayo, siapa yang mau mimpin? Angkat tangannya. Nah, maju ke depan. Yuk, 1, 2, 3. Untuk kelas 3 hari ini, ada yang nggak hadir? Hadir semua. Kelas 4 bagaimana? Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, untuk pertama, Bapak ke kelas 3 dulu ya. Kelas 4 jangan ribut. Baiklah. Anak-anak, ada yang masih ingat pelajaran kita kemarin? Ya, benar. Pelajaran kita kemarin adalah bagaimana cara menulis dongeng. Pada hari ini, kita akan belajar tentang bagaimana menguraikan pesan dalam dongeng. Yang Bapak harapkan dalam pembelajaran hari ini adalah kalian dapat menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Lalu, kalian bisa memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata, baku, dan kalimat efektif. Baik, untuk pertama, Bapak akan membagikan kalian dalam 3 kelompok. Kalian boleh memilih kelompok kalian masing-masing, tapi jangan ribut ya. Gimana? Sudah dibagi kelompoknya? Oke, ini Bapak punya teks tentang kisah petani dan anak harimau. Jadi Bapak akan bagikan satu persatu ya. Di sini, baiklah di sini juga Bapak punya video tentang dongeng anak harimau dan petani. Nanti Bapak akan putarkan ini di depan kelas. Kalian akan menonton ini dan membacakan teks, tetapi jangan ribut, bacanya dalam hati saja. Baiklah, selanjutnya Bapak akan ke kelas 4. Kelas 4, kita hari ini akan mempelajari tentang pecahan senilai. Sebelumnya ada yang tahu pelajaran minggu kemarin apa? Ya, minggu kemarin kalian belajar tentang pengertian pecahan senilai. Jadi masih ada yang ingat pecahan senilai itu apa? Coba angkat tangannya. Nah, coba kamu. Ya, jadi pecahan senilai itu merujuk pada pecahan yang nilainya tetap sama ketika pembilangnya dan penyebutnya dari sebuah pecahan dikalikan atau dibagikan dengan bilangan yang sama. Itu adalah pecahan senilai. Berikutnya, kalian akan membaca tentang pecahan senilai di buku kalian masing-masing dulu ya. Bapak akan beralih ke kelas 3. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah ditonton videonya? Ya, teksnya sudah dibaca belum? Nah, sebelum itu Bapak akan menjelaskan apa itu pesan moral. Pesan moral adalah nilai-nilai yang kita dapat dari suatu kutipan atau dari pengalaman kita atau dari ucapan orang lain, itu yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Jadi Bapak mau satu orang dari kelompok kalian menjelaskan apa nilai moral yang kalian dapat dari dongeng tersebut. Ada yang bisa? Nah, kalau tidak ada yang berani, kalian boleh mencatat nilai moral yang kalian dapat dari dongeng tersebut dengan kelompok kalian masing-masing ya. Jangan ribut, Bapak mau ke kelas 4. Nah, kelas 4, Bapak di sini memiliki gambar semangka, donat, dan pizza. Lalu kemudian Bapak memiliki gambar kue tart. Jadi semuanya Mbak gunting kan yang disuruh kemarin? Ya, jadi kegunaannya kalian boleh menggunting gambar-gambar ini dengan jumlah yang sama atau dengan ukuran yang sama. Nanti potongan tersebut akan kita gunakan untuk menjelaskan apa itu pecahan senilai. Oke, nah setelah kalian gunting gambar menjadi 2, misalnya seperti
semangka kalian gunting menjadi 2, donat menjadi 2, kue menjadi 2, akan menghasilkan bilangan berapa. Pizza dipotong menjadi 4 akan menghasilkan bilangan berapa. Sebelum Bapak ke kelas 3, Bapak mau kalian menuliskan di kertas hasil dari pencarian kalian dengan kelompok kalian. Jika pizza dipotong 6 menjadi berapa, jika semangka dipotong 2 menjadi berapa, dan jika kue tak dipotong 4 menjadi berapa, dan donat jika dipotong 8 menjadi berapa. Oke? Bapak mau ke kelas 3 terlebih dahulu. Nah, bagaimana kelas 3? Semuanya sudah mencatat apa nilai moral yang didapat dari dongeng tersebut. Sekarang kumpulkan ke depan ya, kumpulkan ke Bapak. Nah, sebelum itu, boleh kalian tunjuk satu orang dari kelompok kalian untuk maju ke depan, menjelaskan apa nilai moral yang kalian dapat dari dongeng tersebut. Oke? Sembari kalian memilih teman kelompok kalian, Bapak akan maju ke kelas 4. Nah, anak-anak, dari gambar yang kalian potong tadi, apakah ada yang mendapat potongan donat lebih banyak, atau donat lebih sedikit, semangka lebih banyak, atau semangka lebih sedikit? Tidak ada? Nah, itulah pecahan senilai, di mana pecahan senilai tersebut, jika kalian potong semangka tersebut dengan bilangan yang sama, maka akan menghasilkan hasil yang sama pula. Nah, dari Bapak suruh tadi, dari gambar 1 dan sampai gambar 4, manakah yang mendapat nilai lebih banyak? Ya, donat, karena donat kita potong tadi dengan jumlah pembagian lebih sebanyak, itu 8 potongan. Lalu, siapa yang tahu di sini gambar mana yang memiliki pecahan lebih sedikit? Ya, benar, semangka. Dimana tadi semangka kita potong menjadi 2, hanya 2 bagian. Jadi menurut kalian pecahan senilai itu apa? Ada yang tahu nggak? Kalian boleh jelaskan dengan bahasa kalian sehari-hari. Ada yang tahu bisa angkat tangan, nanti Bapak kasih nilai plus. Ya, kamu coba. Bagus. Siapa namanya? Karena Bapak dari kelas 3, jadi Bapak nggak hafal nama kalian ya. Nah, berikutnya Bapak mau ke kelas 3 lagi. Kalian jangan ribut. Nah, kelas 3 gimana? Udah dapat belum perwakilan kelompoknya? Iya, udah dapat. Jadi Bapak mau satu perwakilan kelompoknya menceritakan sambil berdiri nih. Jangan duduk ya. Menceritakan apa pesan moral yang kalian dapat dari dongeng tersebut. Mulai dari kelompok 1 bagaimana? Ya, kelompok 2. Lalu kelompok 3. Bagus. Jadi tepuk tangan dulu semuanya. Jadi itulah pembelajaran tentang pesan moral hari ini. Nah, sebelum untuk pelajaran, Bapak mau kelas 4. Bapak mau kelas 4 menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini, yaitu pecahan senilai. Ayo satu dari teman-temannya boleh menjelaskan. Oke, kelas 3, Bapak mau satu dari teman-temannya menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini, apa itu pesan moral. Oke, jadi kita dapat dari ini adalah, jadi pecahan senilai itu pecahan yang nilainya tetap sama ketika pembilang dan penyebutnya dari sebuah pecahan dikalikan atau dibagikan dengan bilangan yang sama. Berikutnya, pesan moral. Apa sih pesan moral? Pesan moral itu amanat atau berupa nilai-nilai yang kita dapat dari sebuah cerita yang dapat kita gunakan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Pada pertemuan berikutnya, Bapak mau kelas 3 membaca tentang pantun, karena minggu depan kita akan menjelaskan tentang pantun. Lalu kelas 4, minggu berikutnya akan diajar oleh bu gurunya, karena ibu gurunya mungkin minggu depan sudah masuk kembali. Baiklah, itu pembelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita akan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Ya, selesai. Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.